Salam, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dalam Pagi Menyapa saat ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita hari ini, dan berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup saudara. Bila masih ada pergumulan hidup yang dialami, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di dalam doa, mengucap syukur atas penyerahan, penyertaan, dan berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini akan saya ambil dari Matius 6, ayat 14 sampai dengan 15. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kami juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perenungan kita diberi judul Mengampuni untuk Diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita naik kendaraan di jalan raya, baik di kota sedang seperti Purworejo atau apalagi di kota besar, rasanya seperti masuk dalam medan perang. Orang berkendara saling berebut mendahului, di lampu traffic light, lampu merah masih menerobos, tidak mau ada yang sedikit mengalah ketika ada orang yang mau menyeberang. Bahkan seolah-olah kendaraannya tidak punya rem. Jika malam, saling adu terang lampu dari kendaraan itu. Seolah siapa yang lebih terang itulah pemenangnya. Bahkan banyak kendaraan besar yang merasa atau tidak merasa bersalah sama sekali mengambil jalur orang lain. Sehingga mobil kecil atau motor sering kehabisan jalan, jadi harus turun dari bahu jalan. Di kota besar, ketika pelanggaran dilakukan tilang dengan difoto atau direkam dengan alat elektronik, maka pengendara tidak kekurangan akal. Mereka memakai plat nomor palsu sehingga susah dilacak motor tersebut atau mobil tersebut. Belum lagi banyaknya geng-geng motor, anak-anak muda yang lepas kendali, sehingga mencelakai, melukai orang lain yang tidak berdosa. Di sini petugas nampaknya dilematis. Di satu sisi ada instruksi, tidak boleh menilang secara manual. Di sisi lain, pelanggaran-pelanggaran terjadi di depan mata para petugas. Karena situasi yang seperti itu, kita orang percaya sering terjebak dalam emosi, ikut mengumpat, bahkan membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak ingat lagi kasih yang harus dipraktekkan dalam segala lini kehidupan, termasuk di jalan raya. Bahkan sering mobil ambulan pun yang membawa orang sakit yang memerlukan waktu dan jalan yang khusus, itu tidak diberi jalan.
Bahkan tidak ingat lagi jika sampai terjadi kecelakaan. Akhirnya ribut dan masing-masing tidak mau mengalah, mencari benarnya sendiri. Dan ujung-ujungnya pasti minta ganti rugi. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 14-15 nampaknya relevan dengan kondisi kita saat ini. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa pun akan mengampuni kita. Dan jika kita tidak mengampuni orang, maka Bapa pun tidak akan mengampuni kita. Tidak mudah memang ketika kita merasa dizolimi, difitnah, bahkan dirasani orang yang tidak suka kepada kita, untuk kita tetap diam, sabar, dan mengampuni. Tapi itu yang harus dilakukan. Dan ini perintah dari Tuhan sendiri, seperti tertulis dalam Matius 6 tadi. Mari berproses Bapak Ibu. Mari move on. Jangan ikuti kata dunia. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ketika saya naik travel atau kendaraan umum dari Purworejo ke Semarang dengan waktu tempuh sekitar 3,5 sampai 4 jam. Kebetulan saya duduk di depan di sebelah sopir. Ketika travel tersebut dipotong jalurnya, sopir malah melambaikan tangan. Dan ketika lampu bangjo menyala hijau dan lawan atau motor lain belum mau berhenti, maka si sopir ini hanya tertawa dan melambaikan tangan. Dan ketika kendaraan di depannya berhenti mendadak, dengan sigap ia mengerem sambil tersenyum. Ketika mobil ini mau menyalip tidak dikasih jalan, sopir ini tetap sabar dan tersenyum sambil menunggu kesempatan yang baik, yang aman untuk menyalip. Ketika saya tanyakan kenapa tidak marah, kenapa tidak melawan, ketika jalurnya dipotong semena-mena, atau kita kenal dengan dikepot ya, kenapa hanya melambaikan tangan dan tersenyum, bahkan seolah mempersilahkan orang lain untuk menyerobot jalurnya. Dan juga ketika orang lain tidak memberi jalan. Jawaban yang saya terima sungguh cukup mengagetkan saya. Dia menjawab, kalau saya marah dan mengumpat, maka saya akan lebih capek 2 kali lipat dibanding kalau saya tersenyum dan membiarkan mereka mengganggu saya. Kalau kendaraan itu saya kejar, saya nekat, maka itu akan berbahaya buat para penumpang, juga buat dirinya sendiri. Dengan senyum, maka yang mengganggu saya akan malu sendiri. Saya akan tambah teman dan tidak tambah musuh. Dalam hati saya mengatakan inilah yang namanya praktek hidup mengampuni orang. Saya tidak tahu apakah orang ini seorang Kristen atau tidak, tapi menurut saya inilah praktek hidup mengampuni orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara? Adakah Bapak, Ibu sering mendapat perlakuan yang tidak adil? Adakah Bapak Ibu sering diganggu dalam beribadah misalnya? Seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor baru-baru ini ketika sekelompok orang akan mengadakan perayaan Natal, dilarang oleh keamanan setempat, dan kejadian-kejadian lain yang akan menyakiti kita. Juga ketika kita bekerja, kita dihadapkan pada kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu atau tempat tertentu, tetapi tiba-tiba diserobot oleh teman kita, diserobot oleh orang lain.
Adakah kita marah? Adakah kita mengumpat? Atau kita serahkan itu pada Tuhan? Kita terima dengan sabar. Tidak gampang, tapi itu bisa kita lakukan. Marilah kita mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang menghalang-halangi kita, orang yang memfitnah kita. Kita serahkan pada kuasa Tuhan, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan memberi penyertaan di dalam kita menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Demikian renungan kita kali ini. Selamat beraktivitas. Ingat, kalau kita mengampuni, Tuhan pun akan mengampuni kita. Amin.